Akhirnya ini belum selesai ceritain. Akhirnya saya kuliah lah. Sudahlah sebagai obat pelipur lara karena saya sudah jatuh kan. Mental saya down. Wis gak nafsu pengen kawin saat itu wis. Lo bayangin lho rek. Wong wis menggebu-gebu to, yo. Cara manuk wis kiku wis. Wis lah kok tipis. Ya bisa disebut waktu itu mengalami cuklek hati lah ya. Matanya cuklek toh? Ya, cuklek hati. Wes pokoknya sudah. Sampai kemudian saya kuliah itu ya dulu wedok biasa aja. Ya karena sudah kercet istilahnya. Kercet itu apa ya? Apa ya? Ya itulah trauma lah mungkin trauma. Ya piye to rek kon gak trauma piye dikono-kono. Kon guyu-guyu saya awas ngalami weh. Amin. Ini bulan Saban ini. Akhirnya saya kuliah. Karena saya berkuliah, saya beasiswa, maka saya harus berprestasi. Kuliah saya serius. Ya saya dulu kalau belajar emang serius. Maksudnya serius di kelas masuk. Kalau belajar nggak pernah. Pokoknya di kelas itu serius. Diikuti materi itu. Lah kok di pertengahan kuliah, lah buahnya. Di pertengahan kuliah semester 1 itu belum selesai semester 1 saya dipanggil. Nah, kemudian akhirnya saya dijodohkanlah dengan yang sekarang jadi mantan cewek saya itu, ya. Karena saya bisa menjadi istri saya sekarang. Ternyata lebih berbobot, ya. Lebih keren, ya kan? Yang ini lebih keren karena kita bersabar tadi, ya. Orangnya baik, kakak cangkem kayak aku ya toh. Yo hartanya ada, manut, wes juas. Markojos ya toh. Betul. Ini yang disebut dengan sengsara membawa nikmat. Jadi berdoalah yang baik gitu loh. Apapun yang terjadi padamu, wes yakin bahwa itu yang terbaik bagimu. Sekalipun kamu mengatakan itu jelek. Karena kamu nggak tahu, makanya doanya itu doa Rasulullah itu, ya Allah dari setiap apa yang kau takdirkan kepadaku, jadikanlah happy ending. Jadikanlah akhirnya itu adalah kebaikan. Akibatahu khairan, begitu. Pungkasannya itu, pucuknya itu happy ending. Oh no, baik saya, aku tahu ditolak. Makanya saya itu nggak pernah cengeng. Gak cocok titik ngamuk akan di kelas ya toh. Karo mari patah hati ngene ngaji ramen to murid taek metu kan begitu saya kan. Goblok, ganteng gak, soge gak metu kan begitu saya kalau ngamuk ya. Karena kalau kamu bicara saya sedih, Pak, saya lebih sedih. Saya hidup susah, saya lebih kere kuliah kalau beasiswa kok. Ayo kon, katanya pamer kesusahan opo, pancal ngene raimu ya toh. Bukan begitu ya. Kan begitu. Makanya nggak ada cengeng-cengengan, ya, no woman no cry, nggak ada wanita nggak usah nangis, ya, kita selesaikan nasib jelek kita selesaikan penghinaan orang itu dengan pencapaian. Walhasil, setelah kemudian saya menikah, kabar itu kan nyampe ke sana karena masih keluarga kan, kabar itu nyampe ke sana, terheran-heran karena saya laku ke anaknya orang yang terpandang ya. Kebetulan mertua saya tuh orang terpandang, aktivis Basul Masail, lalu Nilil Boyo juga, mantan ketua Dewan Suro PKB, pamannya Gus Hamim juga, kan begitu. Jadi Gus Hamim itu menerima warisan dari mertua saya gitu loh. Mertua saya sudah meninggal. Nah, keran gitu loh. Oh, si kutu kupret iku payunan wong beneran ya. Karo dene. Yo lagi. Emang lo kan gitu ya. Jangan underestimate. Ingat takdir Allah itu yang baik gitu loh ya. Paham ya? Saya sebetulnya greges tadi sudah pamitan saya itu ke Lilur itu saya masuk sebentar ya. Saya agak greges gitu. Si Lilur bilang nggak usah Pak, kalau berkes saya anu aja Pak, istirahat biar teman-teman yang badalin. Aku gak semangat mang, bosok cerita kodok baik, aku cerita masalah buku ya.
Semoga kalian mengalami. Loh, betul. Satu lagi. Apa pas cerita sedih kon lah senengan cerita we maknan ya toh. Nek maknane seraimu wis penceng. Irungmu kadang pindah rene, kadang kupingmu rene, wis paham aku. Aku wis tahu kaya awakmu ngono. Tapi nek cerita iki modal kuping tok to ya. Modal kuping nek lucu. Ngono ta. Saya itu di keluarga itu adalah yang pertama. Saya di keluarga yang pertama double kalau belajar. Pagi SD, sore dinia. Itu terus sampai saya S1. Jadi mulai dari rumah itu paginya SD, sorenya dinia. Belajar ke ayah saya sendiri, ada madrasah dinia. SMP begitu dirubah. Paginya dinia karena saya sekolah SMP-nya habis dulu. Pagi dinia, SMP habis dulu. Kemudian aliyah saya mondok di Lirboyo juga begitu. Sekolah aliyah formal, malamnya sekolah dinia. Dan diniahnya itu lebih berat daripada sekolah formal. Karena hafalan tok, nulis hafalan tok. Berat sekali. S1 juga begitu, akhirnya saya lulus bareng. Mayoritas dari anggota keluarga itu mencibir saya. Kenapa? Karena saya sekolah umum. Keluarga saya itu konservatif. Baik dari jalur ayah maupun jalur ibu itu rata-rata konservatif. Melihat pendidikan umum itu dianggap pendidikan setan. Pendidikan umum itu adalah pendidikan kedonyan. Pendidikan umum itu arahnya hanya wong golek kerja tok. Koyok-koyok gak iso akhirat. Di situ saya tertantang. Kok ngene kok goblok men kok tadi wong gawe begitu. Kok goblok men? Kok harus ada pemisahan bahwa ini ilmu dunia, ilmu akhirat? Ini sing garek goblok sopo? Nah kok CAK? Ini namanya goblok berjamaah. Oh iya, goblok berjamaah. Saya nggak terima. Akhirnya saya buktikan dengan pelan-pelan itu. Saya masuk ke pondok sini itu sudah mulai keder itu keluarga itu. Karena sini waktu itu ada almarhum Kiai Qasim kan sedang keren-kerennya pondok ini ya kan. Mursyid, menjadi mercusuar, menjadi rujukan banyak orang. Lah kok si Kutu Kupret ini ngajar di sini. Hello, kan gitu kan? Oh iya betul itu. 2006 saya ngajar di sini, 2000. Sampai banyak keluarga saya mencibir. Ngapain mahal-mahal si ulum itu? Panggil saya ulum, si ulum itu sekolah umum mahal-mahal itu ngapain? Paling-paling juga nanti cari dunia, nyambut kayak pabrik apa gitu-gitu. Gendeng jarak aku, dikira ngelinting rokok aku ya apa dah. Lek kerja di pabrik lah apa dah Pak S1, lah apa mondok Lirboyo barang. Emangnya mondok Lirboyo gak dipelajari bahasa Arab. Akhirnya terus bahasa Arab itu terus kayak nyambut gawe tok piye. Ono kanca takon, sampean bahasa Arab itu terus nyambut gawe di Arab ngono iso aja nggih bahasa Lirboyo. Oh iso, becak di Arab ya oleh kan ngono ya. Karena urusannya ilmu penggawean itu ya. Enggak ada urusannya sama ilmu pekerjaan itu, nasib itu ya. Nasib itu goblok men dong. Dan ilmu itu tidak boleh dipisah. Ilmu itu semuanya dari Allah. Hatta ilmu sihir pun itu dari Allah. Memangnya ada sumber selain dari Allah? Sihir itu ngajari setan. Setan itu makhluk sapa? Gendengan. Goblok aja di kabeh-kabeh no. Bodoh itu jangan dintentekno dhewe. Bagi-bagi lah sak ruangan iki ya to. Ben gobloke roto gitu loh maksud saya. Goblok kok dideweni. Hah? Coba di Al-Qur'an itu. Allah itu mengutus dua utusan. Ya, yu'allimani sihra. Dua utusan itu, malaikat itu yang mengajarkan si malaikat loh sing melajari ilmu sihir itu pertama. Tapi isi ilmu sihir itu jahat. Si jahat kan wonge. Digawe sing enggak ya enggak. Sihir itu kok Gusti Allah kok. Lah kok ilmu matematika maneh. Goblok kok teman-teman di hadapan saya itu ya. Makanya kalau ada murid saya itu berlagak tolol di hadapan saya, pasti saya habisi mentalnya. Bener, gak usah pura-pura goblok, saya sudah tahu kamu goblok. Saya gitu kan. Gak usah pura-pura goblok saya sudah tahu kamu goblok. Santai aja. Oh kamu goblok kok mau ditutupi apa nih kan ngono ya. Loh iya bener, saya sering dulu uji mental ke anak-anak
murid saya itu termasuk golongan lilur, pengurus-pengurus yang tuwek-tuwek di sini yang pernah belajar dengan aliyah dengan saya dulu sering tak goblok-goblok. Oleh karena itu tanya orang pengurus pondok. Pak sampean pernah digoblokkan Pak Bahrul? Lah insyaallah pernah. Bukan saya sombong, bukan. Ngapain kita harus tutup-tutupi lah iso ya iso, gak iso. Itu fair itu namanya. Ya enggak? Itu fair. Lah iso ngomong iso, gak iso wes. Kok usah pura-pura ngenteng-ngenteng waktu tok. Goblok ngenteng-ngenteng waktu ya. Nyekre-nyekre kono. Lho becak tak lapo kono ya. Kan gitu ya. Bukan berarti kita sombong, enggak. Nah, karena saya itu banyak dicibir ya. Kemudian saya bahkan setelah S1 pun saya masih dicibir. Setelah masuk di sini mulai berubah. Mulai ngeper gitu. Setelah itu kemudian tahun 2009 saya S2, 2010 saya S2 belum selesai, saya sudah dosen. Apa yang terjadi? Banyak di antara keluarga yang mencibir itu anaknya jadi mahasiswa saya. Banyak keluarga besar saya itu, banyak loh ya, bukan semuanya ya, yang sangat membenci pendidikan umum. Anaknya, mantunya jadi mahasiswa saya. Hello. Ini ibaratnya main sepak bola. Itu dapat 11 kali penalti masuk kabeh. Karena dapat 11, sehingga mengeksekusi penalti itu gentenan. Penalti pertama itu striker, gelandang. Ya, back, terakhir kiper ketemu kiper. Dan masuk semua 11. Ibaratnya kan ngono ya. Saya ngenyake nang goblok mentong. Goblok itu menurut saya. Biarkanlah orang belajar itu, biarkan. Mau belajar umum kayak mau belajar agama, monggo. Ya kalau harus memilih, yang memilih agama. Tapi kalau harus dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, saya double itu bisa. Kenapa tidak? Mereka yang senior itu, yang hanya belajar ngaji tok itu, lama-lama butuh pendidikan umum. Jadi mahasiswa saya. Yo anake sing cangkeme bosok-bosok kuwi. Aneh. Wa asa'an takruhu say'an wa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Ojo ngenyek aja cakecak lho cangkem iku ya. Biasa wae lah. Sampai hari ini satu pun tidak ada yang berani bully saya. Macam-macam tak tuku sak genteng-genteng ini tak mau mah. Sak coro-coro ini tak tuku kabeh. Lho iya, lek nyombongi wong sombong kan sedekah ya. At-takabburu 'alal mutakabbir sedekah. Makanya kalau di hadapan saya enggak usah sok pinter, modho pinter ayo itu. Lah aku kalah, aku sing ngerti ngaji, kok dadi guruku. Tapi lek kon gak iso kalahan aku, gak usah metu wae, rame-rame pancal ndasmu ya to. Kan begitu. Oh fair itu ya. Fair kan? Lanang temenan lek ngono. Saya enggak suka. Bergaya terus sok gayane sok khusyuk, Pak Bahrul sok khusyuk. Enggih, halah, lek goblok gak ono gunane. Oleh khusyuk tok akhlake bagus, gak ono ilmune kesasar. Tersenyum itu bagus enggak? Ada hadisnya ya. Tabassumuka ala wajhi abika ala wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Tapi lek gak dielmoni, senyumnya lonte itu bagus enggak? Ayo, lonte itu senyum apa? Ayo dodolan daging itu. Dodolan makan manuk to. Ya apa enggak? Lho yang ngono lek gak dielmoni, makanya saya enggak suka. Saya enggak suka. Bukan berarti saya anti adab, anti akhlak aja. Termasuk saya ngomong belak-belakan aja. Nek kate ngomong ini sering tak omongno, gak usah pakai majas, kiasan apa, malah gak paham. Murid goblok-goblok kok ya lho. Langsung omongno cocok, gak cocok wis. Gak seneng gak usah melu aku. Gampang kok. Aku rene gak boleh apa-apa, gampang. Pak Bahrul ngomongane dukur meni, pancen dukur aku tuwek kok panjenengan. Mosok aku ngomong adekmu kan gak lho. Tapi ini bukan sombong, tentang kedudukan sebenarnya supaya orang tahu. Kata Gus Baha itu, kalau ilmu itu tidak ditampilkan, bagaimana orang akan tahu? Kon dokter spesialis ngogok-ngogok cangkem, spesialis gigi, terus orang mbok tulisi di ngarep omamu dokter gigi, uang ero nggak lewat dokter gigi? Loh kenapa kita takut sebagai orang beragama? Iso beragama, iso maca kita, kenapa kita takut mengatakan bahwa kita alumni pondok?
Lho lek kan tawaduk terus. Punten. Asline goblok iku nutupi asline. Berbalut akhlak itu ya. Itu asline goblok. Loh, lek wong tawaduk gak ngono. Ketika dia dalam posisi di mana dia tidak bisa nolak, maju. Tapi kalau kemudian dia itu sedang ada yang lain yang lebih pantas, dia tahu diri. Itu namanya tawaduk. Orang kok gak setiap kesempatan wah punten kokon dongo gak kelo punten sampai punten tuh sampai jam 09.00 ngamuk jamaah. Alhamdulillah jamiyah tahlil punten sudah selesai kan begitu. Itu namanya bodoh berbalut tak bisa. Orang berakhlak itu harus didahului dengan ilmu dulu, paham ya? Dua ilmu dhisik pinter sih baru akhlak. Ngono lho. Ya contohnya guyu kok. Guyu kan sedekah, guyune lonte. Kayak guyune bengi-bengi, kon peteng-petengan, ha? Ih, lonte apa hantu kan gitu. Ayo, kira-kira guyu apa iku? Hah, guyu dagangan toh? Ngono lho, hati-hati makanya. Begitu. Jadi orang itu begitu. Jangan takut. Selama kita dalam posisi yang menurut kita adalah mampu, kita itu bisa berbuat, gak usah takut. Apa yang terjadi pada kita baik buruk, pikirkanlah, husnudzonlah bahwa itu adalah yang terbaik. Sehingga kalau kita menyangkanya baik terus, dikai baik menang be Allah. Kalau kita ngelempar bola kasti ke atas, jatuhnya ke bawah bola kasti. Kalau kita positif doanya kepada Allah, dikasih positif. Turung-turung. Kaya aku gedun rere dadi wong Islam. Iya. Kaya Gusti Allah iki kaya ikhasaken nang aku rere. Ngerti miskin kaya ngene lho rere. Kok repot gak sugi ya miskin terus permanen kon ya. Hah? Kamu mau jadi spidol permanen? Enggak kan? Lek permanen kaya monggo, permanen gembel. Yo ojo gitu loh. Kayak saya dulu kan. Hampir permanen tapi enggak jadi. Iya toh? Teko nolak. Aduh, baik, wah ini malah jam 9 lebih. Baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.